Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, untuk meningkat ke atas selanjutnya itu pembacaan kisah Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang nanti akan disampaikan oleh remaja Irmas dan remaja Darussalam. Ada tim hadroh remaja Irmas dan remaja Darussalam kami.
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادع برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجموع البشر خلق الخلق الحكمة وضع عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة وأرسل إليهم أشهر خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وقرزت برد العوالم بكرات التكريم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Sulaiman SAE, kepada beliau kami persilakan, dan kami ucapkan kepada guru kita Muhtaram Bapak Ustaz Muhammad Mulyadi MA yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjah, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khususil akhas yang sama-sama kita muliakan guru kita al-mukarram al-ustaz Ahmad Mulyadi MA, mata'anallahu bituli hayatihi wa bi barakati ulumi. Yang sama kita hormati qori kita yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, akhina al-ustaz Muhammad Nur. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola Al-Muflisin Kanda al-ustaz Haji Abdul Halim, para segenap pengurus DKM Musola Al-Muflisin, para bapak, ibu-ibu, anak remaja, putra dan putri yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya berbicara duluan, gak lama. Berhubung setelah ini ada acara yang sama dengan Qori, dengan Ustaz Muhammad Nur di Bintara 14. Mohon izin tadi baca maulidnya dipotong. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita pasti ingin bahagia, betul Pak? Ada yang pengen susah. Tidak ada satupun manusia yang hidup bercita-cita jadi orang susah. Karena itu tema di sini bagus. Generasi Islami yang berkualitas, handal dan berakhlak. Kalau mau hidup bahagia, ini kuncinya. Harus Islami, punya kualitas, handal dan punya akhlak. Tadi dibacakan oleh qori kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Siapa orang-orang yang telah mengatakan dirinya, meyakinkan dirinya, telah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, tsumma istaqamu, maka hendaklah dia beristiqamah, konsisten. Kalau kita sudah bersyahadat, konsisten, jaga akidah. Jangan sampai akidah kita goyah. Karena itu satu hari 17 kali minimal kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan.
Tidak ada satupun yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada satupun tempat kita minta pertolongan yang pantas. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istiqamah. Apa dampaknya ketika kita yakin kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita konsisten istiqamah dengan iman kita? Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun menghampiri kita. Malaikat akan datang menghampiri kita. Keberkahan akan datang menghampiri hidup kita. Kebahagiaan akan datang pula menghampiri hidup kita. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Karena itu orang iman, orang yang beriman, orang Islam nggak boleh takut. Tahun 2023 besok informasinya resesi, ekonomi morat-marit. Umat Islam yang beriman kepada Allah tidak boleh takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Apapun yang akan terjadi tidak boleh takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Boleh kita di dunia sengsara mah. Karena Allah sudah menjanjikan wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah beriman kepada Allah, istiqamah beribadah kepada Allah. Kabar gembiranya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbil bashar. Dipersiapkan untuk manusia yang beriman itu surga yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah pula terbersih di dalam hati manusia. Itulah gambaran surga. Pernah ke surga tak? Belum. Surga ngimpi aja belum pernah, Pak. Masuk di mimpi kita, kalau kita gambarkan itu surga, maka itu bukanlah surga. Karena surga itu malah ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata manusia sekali. Bahkan baginda Rasul pun kenikmatan surga baru gambaran. Digambarkan surga seperti itu, gambarkan surga seperti itu, malah ainun ra'at. Beliau tidak bisa menggambarkan betapa indahnya, betapa nikmatnya surga itu. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh kuping. Kalau kita dengar ada cerita surga, katanya ada mengalir sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, terus kita membayangkan, maka itu belum jadi surga. Wa ma khatara ala qalbil bashar. Terbersit dalam hati manusia pun surga itu tidak pernah. Karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, maka istiqomahlah, jaga iman kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Nih generasi-generasi, ingat temanya adalah generasi. Yang tua berikan kesempatan buat yang muda. Yang tua berikan kesempatan buat yang muda. Kasih mereka kesempatan supaya mereka bisa menunjukkan jati dirinya. Kalau anak muda bisa eksis di masjid, bisa eksis di musola, insya Allah kampung aman. Kalau anak mudanya diperhatikan, insya Allah generasi kita 10-20 tahun yang akan datang, insya Allah musola ini ada isinya, Pak. Amin. Kalau hari ini yang tua tidak peduli sama yang muda, jangan harap 10 tahun yang akan datang ada anak muda yang mau masuk musola. Karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan ini anak muda sini semua yang main cabutan, Pak ya. Amin. Hah? Anak sini semua.
Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi generasi yang dicita-citakan, generasi yang handal dan berkualitas. Mudah-mudahan semua anak kita, anak-anak muda kita dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga akidah kita, jaga akidah anak-anak kita. Itu yang penting, Pak. Kita berikan motor anak kita, belum tentu dia jadi benar. Kita belikan mobil yang katanya mewah, belum tentu dia jadi benar. Kita kasih dia harta yang begitu banyak, belum tentu dia benar. Tapi ketika kita jaga akidahnya, kita didik dia dengan ilmu agama, insya Allah anak kita bisa menjaga dunianya dan juga bisa menjaga akhiratnya. Itu yang penting. Ilmu dunia mah gampang. Ya, ilmu dunia gampang. Belajar ilmu dunia, akhirat ketinggalan. Belajar ilmu akhirat, insya Allah dunia ngikutin. Itu kata orang tua dulu begitu, Pak. Ilmu dunia dipelajari penting kan? Penting, tapi jangan lupa ilmu akhirat itu jauh lebih penting. Ketika ilmu akhirat kita pelajari, insya Allah kebahagiaan itu akan hadir. Kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Mohon maaf kalau sudah jadi kacau nih acara ini. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan, mohon izin saya berserta Ustaz Muhammad Nur pamit, mau berangkat. Nanti juga guru kita juga akan nyusul karena acaranya kebetulan di rumah kakak beliau. Jadi kita serba salah ini, karena di rumah kakak beliau di Bintaro 14. Ya, ini ikhtiroman, guru tadi pesan saya suruh berangkat duluan. Ya udah, saya berangkat duluan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Mulyadi yang setiap malam minggu ya membimbing kita dalam rangka peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir saya menghimbau kepada seluruh generasi muda, alhamdulillah sini banyak sekali. Harapan saya mari kita jaga baik itu ketentraman, kenyamanan kampung kita ini. Karena beberapa minggu yang lalu terjadi tawuran di BKT dan alhamdulillahnya bukan warga kita ya, dari luar. Jadi semuanya ayo kita kerjasama, kita bina lingkungan kita, wilayah kita jaga persatuan kita. Insya Allah kalau kita sudah bersatu, baik itu di dalam keagamaan, kemasyarakatan ya, insya Allah ProBP ke depan akan lebih baik lagi. Sekali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu maulana azim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para hujjah, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, dan remajawan yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Muslimin Mukhlisin Akhnabillah Ustaz Haji Abdul Halim MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Wilayah RW 01 Akhnabillah Mukarram Ustaz Dr. Andas Baharudin Ali, yang sama-sama kita hormati sepuh kita Bapak Ustaz Mahlani, Bapak Haji Sayadi, dan juga Bapak Haji Sayuti, serta para orang tuaku yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya teristimewa khusus yang kita cintai dan yang kita muliakan, Habibul Mahbub Al-Habib Jen Atas. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemanfaatan ilmunya dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu-ibu hadirat sekalian yang di atas, yang mohon maaf saya tidak kelihatan, mudah-mudahan ibu-ibu juga di atas senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segenap panitia peringatan Maulid Nabi yang insya Allah semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir berkumpul bersama, bermuajah berwujuh dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang teristimewa, yang diistimewakan oleh zat yang istimewa, manusia yang mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, manusia yang besar
yang dibesarkan oleh zat yang maha besar, satu-satunya Rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya kelak di akhirat nanti, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Rasul, kita ambil hikmahnya dan kita hidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya enggak ceramah. Nanti guru kita, Habib kita akan ceramah. Sebab apa? Sebab Bapak Ibu mungkin udah bosan dengerin saya. Kalau pada malam hari ini ceramah juga, guru juga, kan amplopnya double. Dibayar. Ya ceramah juga, guru juga, jadi amplopnya double. Ya sementara panitia emang pas-pasan sebenarnya. Dan sebelumnya saya ucapkan ahlan wa salam bihudurikum pada Dr. Haji Mawi Al-Ghazalita, pimpinan Yayasan Pendidikan Nusantara Ilmu. Mana panitia? Suruh ke depan. Tolong. Betul Habib sini Pak. Betul Habib. Ada depan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini sudah bulan Rabiul Tsani, betul? Rabiul Awal sudah meninggalkan kita jauh sebelumnya. Sekali bulan Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, Bapak sekalian, dan kita sudah berada di bulan Rabiul Tsani paling akhir, yang namanya peringatan Maulid, yang namanya baca Maulid bukan cuma sekedar saja di bulan Rabiul Awal. Apalagi namanya orang kampung kita, orang Betawi, yang namanya baca Maulid bukan cuma di bulan Rabiul Awal saja. Kita lihat dari ngawinin baca Maulid, hitanan baca Maulid, akekohan baca Maulid, pindah rumah baca Maulid, mohon mantu baca Maulid, suami kawin lagi baca. Iya. Ya Allah, saking cintanya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad jangan cuma sekedar acara seremonial belaka, Bapak sekalian. Yuk kita ambil hikmahnya. Setelah kita peringatan Maulid Nabi, besok malam Minggu jamaah seperti ini, insya Allah. Jangan Maulid datang ngaji kagak. Jangan acara-acara datang gilirannya ngaji. Yuk setelah peringatan Maulid ngajinya biar tekun, ngajinya biar rajin. Baik sekalian, ini peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sebagai rasa bukti cinta kita kepada Rasul. Lihat sejarah pembesar-pembesar, raja-raja dahulu yang hebat-hebat, para sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat. Beliau juga memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Salah satu di antara mereka ada namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini termasuk jenderal perang dari suku Kurdi yang terdapat di daerah Tikrit. Mana daerah Tikrit? Tahu nggak, Bu? Di mana Tikrit? Ya, dari BKT 100 lurus belok lagi. Ya. Daerah Tikrit itu daerah Irak sana. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu menghadapi perang salib, ini beliau mengadakan acara Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Untuk apa? Memotivasi para pasukan. Jenderal-jenderal semua diundang, semua rakyat diundang. Untuk apa? Untuk memberikan semangat perjuangan Islam. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi hartanya semua dikuras habis untuk biaya acara peringatan Maulid. Sampai ribuan kambing dipotong buat acara Maulid. Buat apa? Buat kasih makan para tamu. Kenapa buat kasih makan para tamu? Karena man akramat daifa faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah.
Wa man akramallah faqad dakhala jannah. Barang siapa yang memuliakan tamu, berarti dia memuliakan aku, kata Rasul. Barang siapa yang memuliakan aku, pasti memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, dijamin masuk surga. Salahuddin begitu luar biasa, hartanya dikuras untuk apa? Perjuangan Islam. Hartanya dikuras untuk biaya peringatan Maulid Nabi, untuk memberikan makan kepada pasukan, kepada para jenderal, kepada para masyarakat. Luar biasa. Alhamdulillah. Sama pada malam hari ini panitia, masya Allah, beri berapa ekor kambing nih buat ngasih makan tamu. Nah kalau kagak ada makannya bagaimana kebangetan. Apalagi acara habis maghrib tadi. Udah pada makan belum Pak Bu? Belum tuh. Iya. Ya Allah. Baik sekalian, makanya peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Apa tandanya Pak Bu kalau kita cinta kepada Rasul? Pak, lebih cinta bini apa lebih cinta kepada Nabi? Lebih cinta sama bini apa lebih cinta kepada Nabi? Nabi. Bu, dengar apa kagak? Lebih cinta suami apa lebih cinta sama laki, Bu? Jangan diajarin, Pak. Suami. Lebih cinta kepada Nabi besar kita Muhammad. Sebab kalau cinta kita kepada Rasul, pasti bapak juga cinta kepada bini. Ibu cinta kepada Rasul, pasti cinta kepada suami. Tanda bukti cinta kita kepada Rasul, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi besar kita Muhammad. Dengan cara apa? Man ahya sunnati, hidupkan sunnahnya. Hidupkan sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasul yang kita hidupkan. Salah satunya sholat jamaah di musola, itu termasuk sunnah Rasul, sunnah muakkad dan sebagainya yang kita hidupkan di jamaah. Termasuk sunnah-sunnah yang lain banyak sekali. Ya, bagian-bagian sunnah kita hidupkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia termasuk cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada aku, besok bersama-sama aku, kata Rasul, di dalam surga. Insyaallah yang hadir pada malam hari ini, bapak ibunya tambah berkah, bisa berangkat ke kota Mekah, keluarganya sakinah mawaddah, matinya husnul. Amin ya rabbal. Ya man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Rasul. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, wa fi riwayat ukhra inda fasadi ummati, ketika zaman sudah rusak, ketika moralitas peradaban sudah bobrok, kita mampu menghidupkan sunnah Nabi, kita mampu menghidupkan sunnah Rasul. Zaman sudah begitu rusaknya moralitas manusia, makanya ikuti itu jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad, Pak Bu, Nabi kita Muhammad, Pak Bu, ini orangnya sangat pemalu. Nabi kita Muhammad manusia yang paling punya rasa malu. Lihat di dalam kitab Perawi Al-Barjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu'. Ada pada dari Rasul syadidal haya, manusia yang punya rasa malu sangat luar biasa, sangat malu. Rasa malunya begitu Rasul beda dengan kita, Pak. Kalau kita, Pak Bu, malu-maluin, betul?
Tapi kalau Rasul rasa malunya sangat luar biasa. Bayangkan ketika Nabi kita Muhammad sedang sholat, jubahnya kelihatan, betis jubahnya tersingkap angin, betisnya kelihatan, wajah Rasul merah, menahan rasa malu, betisnya kelihatan, jubahnya tersingkap angin, betisnya kelihatan, wajah Nabi merah, menahan rasa malu. Masya Allah. Padahal Nabi seorang laki-laki, bukan perempuan, dan betis itu bukan aurat. Betisnya kelihatan, malu Rasulullah. Ini zaman sekarang, anak perawan bukan cuma betis yang kelihatan, paha kelihatan, malu apa kagak? Kagak. Ibu-ibu, ya Allah, tiap hari ngaji rapi, kalau mau di rumah ya pakaiannya pakaian daster, ya yang dipakai ini peringatan Maulid malam ini wangi-wangi, ini datang ini, ya ibu-ibunya. Ntar kira-kira kalau di rumah kira-kira masih wangi apa kagak nih? Ya, sekalian. Perempuan zaman sekarang bukan cuma betisnya, pahanya kelihatan, nggak malu. Apalagi kalau anak muda, anak remaja pakai pakaian sekilda. Tahu sekilda? Sekitar wilayah dada. Kadang-kadang pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ya Allah, kalau orang barat pahanya mulus-mulus, anak lo bebek swadaya. Iya, udah kecil pahlawan mulu. Agak malu, ya Allah. Syadidal haya'i wa tawadu Rasulullah, manusia yang sangat pemalu dan punya sifat tawadu yang sangat luar biasa, rendah diri, tidak sombong. Ini manusia yang paling mulia. Bahkan Rasulullah sekalian berdoa, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Kalau tadi kan kata guru kita, siapa sih orang yang hidupnya kagak mau kaya? Pasti pengennya kaya semua, betul. Tapi Rasulullah, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Bapak pernah nggak doa begitu, Pak? Jangan, nggak tambah lalat. Iya, kalau doanya minta miskin yang udah miskin, ya tambah lalat. Jangan. Artinya Pak, arti sifat tawadunya begitu Rasul sangat luar biasa dibanding dengan manusia lain. Ini sifat Nabi besar kita Muhammad, termasuk sifat Nabi kita Muhammad orangnya paling sabar, Pak Bu. Pak Bu, Nabi kita paling sabar. Salah satunya ketika Nabi mau berangkat sholat, di tengah jalan diludahin orang, diludahin. Nabi senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi. Nabi senyum lagi. Besok lewat lagi, diludahin lagi. Nah, hari berikutnya Nabi rindu, kok hari ini kagak diludahin ya? Iya, Nabi rindu kepada orang yang ludahin. Didengar bahwa yang ludahin jatuh sakit, Nabi langsung jenguk. Sehingga orang yang ludahin langsung sangat ta'ajubnya kepada Rasul sampai masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ini sifat Nabi kita Muhammad. Coba kalau Bapak berangkat ke musola, di jalanan ada yang ludahin, senyum apa kagak, Pak? Senyum, cuma pulang-pulang ngasih golok. Iya, ya Allah. Nih, ya kita contoh perilaku Rasul, sehingga dengan hikmah Maulid Nabi besar kita Muhammad, kita ambil pelajarannya dari sifat-sifat Nabi besar kita Muhammad. Yang mudanya, nih remajanya, alhamdulillah setiap malam Jumat kumpul, remajanya, remajawatinya. Yang bapak-bapaknya malam Seninnya, malam Minggunya. Subhanallah, mudah-mudahan nih musola ini syiar, tambah berkah dan dirahmati Allah Subhanahu, sehingga setelah peringatan Maulid Nabi ini tambah syiar. Amin ya rabbal
Jangan sampai nanti acara begitu syiar, saking sibuknya, saking repotnya, saking capeknya, subuh kagak ada jamaahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi musibah. Jangan sampai, saya yakin ya jamaah yang hadir termasuk orang-orang yang mukhlisin sesuai dengan namanya musalla al-mukhlisin. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Muwakil musalla ini mudah-mudahan senantiasa alam kubur dijadikan rodoh min yadil jinan, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, karena tadi saya bilang saya bukan ceramah ya, cuma sekedar sambutan dan beberapa kata-kata yang saya sampaikan cuma sekedar saja mengisi biar Habib kita, guru kita istirahat dulu. Jadi mohon maaf ya, apa yang dapat saya sampaikan tadi banyak hilafnya, banyak salahnya, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita dengarkan ceramah beliau, kita ambil ilmunya, kita dengarkan dengan baik. Jangan sampai duduknya kita pada malam hari ini duduk yang jider, yang jiping, ujung-ujungannya jiler. Pulang-pulang tanya tadi acara apa, maulid tentang apa? Ya. Jangan sampai. Ahlul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampaikan sambutan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahmad Mauladi akan meningkat ke acara selanjutnya, yaitu Mauizah Hasanah yang akan sampaikan oleh Habib Zain bin Umar Al-Atos. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah la yusriful khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Walhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa adin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah majlis Maulid rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati guru kita Ad-Da'i ilallah al-Muqarram Muhtaram Ihsan Mulyadi mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama kita hormati Al-Muqarram Muhtaram Bapak Haji Marwi dan Al-Muqarram Ketua DKM Musalla Al-Mukhlisin, serta segenap para guru lainnya yang mohon maaf tidak Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada antum sekalian. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Serta segenap para orang tua, para sepuh, para pemerintah yang mohon maaf tidak Al-Faqir sebutkan pula namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada mereka semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
duduk kita kumpul sengaja pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sama telah kita dengar, ternyata peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diadakan bukan baru-baru ini saja, tapi sejak lama telah diadakan. Bahkan di dalam kitab Tarikhul Ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Khalid Sabit, di situ dikatakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam ini telah lama dilakukan sejak 300 Hijriyah. Artinya setelah 3 abad Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di situ umat muslim dari berbagai negara, raja-raja, sultan-sultan, gubernur di berbagai negara, mereka mengadakan peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Sampai saat ini bisa kita lihat di berbagai wilayah, negara, daerah, pelosok, gang, umat muslim mereka memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini semua tidak lain tidak bukan adalah selain mengikuti daripada ulama-ulama saleh terdahulu dan cita-cita daripada para ulama yang membuat menggagas peringatan-peringatan perkumpulan semacam ini, tidak lain tidak bukan yang pertama untuk menghadirkan kebanggaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita Pak di zaman sekarang ini udah terlalu jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat muslim yang tidak kenal dengan nabinya. Jangankan bangga, jangankan cinta, kenal saja tidak. Bahkan di antara mereka ada yang malu mau menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka malu untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang mencintai daripada musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya Nabi Muhammad, mencintai mereka yang tidak menyembah Allah, mencintai mereka yang tidak pernah sujud kepada Allah. Ini adalah musibah, sehingga dirasa penting sekarang banyak para ulama mengajak umat untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya adalah biar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita diajak dengan kegembiraan terhadap Nabi Muhammad SAW, dilantunkan di situ syair-syair, gasidah-gasidah, salawat yang mengajak umat untuk ramai-ramai bergembira untuk Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab tersebut, dalam kitab Ihtifal bi Maulidin Nabi SAW, diceritakan bahwasanya ada seorang syekh saleh yang bernama Syekh Abu Musa Az-Zarhuni. Beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi SAW di dalam mimpinya berkata, man farihna bina farihna bih. Siapa orang yang bergembira dengan kami, kata Nabi, maka kami akan bergembira dengan kegembiraannya tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama tahu Nabi SAW telah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq, di anna syaitan la yatamassalu bi. Siapa orang yang mimpi aku, kata Nabi SAW, maka sungguh mimpinya adalah benar. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Syaitan bisa menyerupai saya Pak, syaitan bisa menyerupai bapak-bapak sekalian, syaitan bisa menyerupai kiai habaib yang bisa, tapi syaitan tidak bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapa yang mimpi Nabi pasti benar. Dan kita di sini bergembira dengan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad akan gembira kepada kita. Bahkan Syekh Muhammad Khalid Sabit beliau berkata, man lam yafrah bi Muhammad lam yara farahan abada. Siapa orang yang tidak bergembira dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan melihat kebahagiaan selama-lamanya. Kita diajak oleh para ulama untuk bergembira di dalam memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar timbul kebanggaan di hati kita bahwasanya sangat beruntungnya kita telah menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat kelahiran Nabi Pak,
itu seluruh alam bergembira diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau sekarang kita lihat hampir seluruh wilayah mengadakan peringatan Maulid penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Karena yang pertama kali mengajak kita gembira dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah. Bahkan Allah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat, kita bisa dengar bagaimana dibacakan kisah-kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang masyhur, yang mutawatir, bahkan sahih. Di situ diceritakan bagaimana Allah mengajak seluruh makhluknya untuk bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, di situ Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ini biar kita paham nih Pak, Nabi kita ternyata mulia banget. Gak ada makhluk yang lahirnya seperti itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fi sayyidil makhluqat min ahlil ardi was samawat. Saya akan ceritakan sedikit singkat biar kita sadar kalau ternyata Nabi kita mulia, biar kita bangga telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan, hai Jibril, umumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, untuk mereka menyambut dengan gembira, bahagia. Kenapa? Fa inna nurul masum sirran mamnun allati wajadtuhu qabla wujudil asya' wa ibda'il ardi was sama' anquluhu fi hadhihi al-lailati ila batni ummihi masrura wa amla'u bihi al-kauna nura. Wahai Jibril, kasih tahu kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, agar mereka menyambut dengan gembira. Karena sesungguhnya wahai Jibril, cahaya yang selama ini tersimpan, rahasia yang terjaga, yang cahaya ini telah aku ciptakan sebelum adanya sesuatu, bahkan sebelum langit, sebelum adanya bumi. Wahai Jibril, cahaya ini malam ini aku pindahkan ke perut ibunya dalam keadaan bahagia. Wa amla'u bihil kauna nura. Wahai Jibril, dan aku akan terangi alam semesta ini. Nih lihat saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di riwayat lain dikatakan saat itu para malaikat bergemuruh membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, terus menyambut nur Nabi Muhammad SAW berbaris dari langit sampai rumahnya Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat lain diceritakan Siti Maryam, Siti Asia, Allah izinkan turun bersama beberapa bidadari untuk membantu proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam kelahiran Nabi Muhammad, Pak, pada zaman dulu negeri Arab sangat gelap, sama seperti negeri Indonesia yang belum ada listrik 1400 tahun yang lalu. Banyak yang hanya bisa dilihat di siang hari, tapi tidak bisa dilihat di malam hari. Tapi saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang hanya bisa dilihat di siang hari, saat itu juga bisa dilihat di malam hari, karena Allah telah terangi alam semesta ini. Itu disaksikan oleh Ummu Syafa. Ummu Syafa ini adalah ibundanya Sayyidina sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ummu Syafa adalah salah satu wanita yang ikut bantu proses persalinan Siti Aminah, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita panjang lebar. Beliau sampai katakan, ketika lahir Nabi Muhammad SAW, itu alam semesta terang hatta nazartu ila ba'di qusurir Rum, kata Ummu Syafa. Bayangin, beliau berkata, saking terangnya aku dari kota Mekah bisa melihat gedung-gedung raja-raja Persia, raja-raja Roma. Padahal pada hari-hari sebelumnya, malam-malam sebelumnya nggak bisa kelihatan, tapi pada saat kelahiran Nabi Muhammad beliau bisa melihat. Dan beliau bercerita banyak, pada saat kelahiran Nabi Muhammad banyak hal-hal yang ajaib, banyak hal-hal yang luar biasa, dan itu terus tertanam di hatiku sampai Allah utus Nabi Muhammad. Sehingga fakuntu min awalin nas Islam. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sama sekali di hatiku untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga aku menjadi orang bagian daripada orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Belum lagi di dalam riwayat-riwayat yang lain, bagaimana Nabi Adam, Nabi Musa, bahkan Nabi Musa, Pak, Nabi Musa beliau melihat catatan-catatan takdir salah satu golongan umat yang Nabi Musa lihat, ini siapa ya Rob?
umurnya pendek-pendek, badannya lemah-lemah, tapi kok pahalanya bisa besar-besar, bisa tinggi-tinggi, bisa banyak-banyak, mengalahi umat-umat terdahulu. Ya Rabb, jadikan umat tersebut adalah umatku. Apa kata Allah? Gak bisa ya Musa, itu adalah umatnya Ahmad. Itu maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat banyak sekali Allah berikan keutamaan-keutamaan, Pak, untuk kita semua nih. Allah obrak, Allah berikan rahmatnya, maghfirahnya sebanyak-banyaknya karena Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Musa, beliau rela melepas jabatan kebesarannya, melepas kenabiannya, melepas kerasulannya, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Bayangin. Tapi apa yang terjadi? Allah nggak izinkan Nabi Musa untuk bagian menjadi sama seperti kita. Seperti kita, dia minta Nabi Musa, lucu kalau kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, malah justru tidak ada bangga sama sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian daripada hikmah perkumpulan-perkumpulan acara Maulid Nabi SAW, menimbulkan kebanggaan terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga timbul rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita tanpa kita minta bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, untuk apa kita bangga, gembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan di dalam kitab Sahihul Bukhari bahwasannya Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu, beliau bermimpi Abu Lahab setelah wafatnya Abu Lahab. Siapa sih Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah salah satu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus mendakwahkan kebenaran, mengajak ke jalan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab menjadi orang yang sangat membenci Nabi. Abu Lahab bahkan dikatakan satu riwayat yang sahih, beliau itu setiap hari sama istrinya ngelemparin rumahnya Nabi dengan kotoran. Kalau tadi kita dengar dari Ustaz Mulyadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diludahi orang. Bahkan Abu Lahab tiap hari rumahnya Nabi dilempari kotoran sama Abu Lahab. Itu setiap hari juga Nabi Muhammad ngelapin rumahnya dari kotoran tersebut. Sampai dikatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kamu mau pindah dari menjadi tetangganya dia itu yang jahat begitu, tiap hari dilemparin kotoran? Apa kata Rasulullah? Dia adalah sebaik-baiknya tetangga. Lihat, bayangin Pak, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba rumah kita dilemparin kotoran, diam apa lawan? Makanya kita beruntung punya tauladan, uswah, qudwah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, Abu Lahab benci banget sama Nabi. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang celakanya Abu Lahab di dalam Al-Quran yang sampai saat ini bisa kita terus baca, tabbat yada abi lahabib. Tapi akhirnya apa? Setelah Abu Lahab meninggal, Sayyidina Abbas, paman Nabi SAW, mimpi Nabi Muhammad, mimpi Abu Lahab. Ditanya, ya Abu Lahab, ma fa'alallahu bik? Wahai Abu Lahab, apa yang Allah perbuat kepada kamu? Adzabani Rabbi, kata Abu Lahab, Allah menyiksaku setiap hari kecuali setiap hari Senin. Allah ringankan siksaku, keluar dari jemariku ini air yang jernih. Abu Lahab disiksa setiap hari kecuali hari Senin, keluar dari jemarinya air. Padahal kita sama tahu Pak, di neraka nggak ada air. Ada pun air ya nanah atau darah. Air jernih nggak ada. Tapi untuk Abu Lahab setiap hari Senin Allah berikan keringanan siksanya.
Ditanya sebab apa engkau wahai Abu Lahab? Allah berikan keringanan semacam itu. Sebab aku pernah bergembira sekali saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, sekali doang Abu Lahab girang. Abu Lahab punya budak perempuan yang namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah datang ke Abu Lahab selaku tuannya, mengabarkan, wahai Abu Lahab, sungguh telah lahir keponakanmu seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Ketika disampaikan kabar tersebut, Abu Lahab sangat bergembira, saking girangnya ini budak perempuannya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Itu doang, udah sekali doang gembiranya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi beliau berkata, "Walau anna hadza kafiran ja'a tamuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil itsnin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmar fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida." Abu Lahab, orang yang celaka, udah pasti ahli neraka, pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari disiksa oleh Allah, kecuali hari Senin Allah ringankan hanya karena sebab pernah gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan seorang mukmin muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad, dia gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bayangin. Makanya kita diajak gembira begini nih, biar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak yang lain, Pak. Kalau bicara tentang pahala, jujur, pahala kita sekalinya ada riya, hapus lagi. Sekalinya ada diomongin mulu, hapus lagi. Sekalinya ibadah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya ibadah belum tentu benar sesuai syariat, betul. Nah, modal kita ini adalah bergembira sama Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya adalah inti daripada peringatan Maulid Nabi SAW. Kalau sudah bangga, sudah gembira, akan timbul di hati kita ini bibit-bibit cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa fungsinya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW dikatakan, didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah mendikte Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul kepada seluruh umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Sekarang Pak Bu, bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad dengan benar, dengan jujur, kalau kita nggak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pantas semakin kemari semakin merosot umat Islam. Kenapa? Karena nggak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak mau ikut Nabi Muhammad? Karena nggak kenal dengan Nabi Muhammad, nggak cinta dengan Nabi Muhammad, lebih cinta kepada istrinya, lebih cinta kepada suaminya, lebih cinta daripada keturunannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang harus dinomorsatukan di hati kita. Tidakkah kalian dengar bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, tidak ada yang lebih aku cinta sekarang di dunia ini kecuali diriku sendiri dan engkau wahai Rasulullah." Bayangin, tidak ada yang aku cintai dari diriku sendiri dan engkau ya Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Belum ya Umar, engkau belum sempurna punya iman, sehingga hanya aku seorang yang engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri." Lalu pas mendengar apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW seperti itu, Sayyidina Umar dengan tegas mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang tidak ada yang aku cintai dari apapun kecuali engkau, bahkan dari diriku sendiri." Rasulullah menjawab, "Al-an ya Umar, tetap sekarang wahai Umar, engkau telah sempurna." Karena mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi tolak ukur iman seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Enggak sempurna iman kalian sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri,
lebih dicintai dari hartanya, lebih dicintai dari orang tuanya, lebih dicintai daripada anak keturunannya, lebih dicintai dari apapun dan siapapun. Makanya jangan ngaku paling beriman, tapi di hati kita masih ada dua selain Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Intinya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah cinta, kita bakalan hidupin sunnah Nabi Muhammad, kita bakalan dakwahin apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, kita akan ajarkan kepada diri kita dan segenap umat manusia apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah cinta, kita akan ingin terus mengetahui apa sih ajaran-ajarannya Nabi Muhammad, yang mana ajarannya Nabi Muhammad itu semua bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku Allah telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Pak, Bu, kita udah dengar nih barusan Nabi Muhammad ngomong, Tuhanku Allah telah memberikan kepadaku pendidikan yang terbaik. Kalau kita sudah tahu Allah yang maha mulia, Allah yang maha pengasih telah memberikan pendidikan yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tinggalkan ajarannya Nabi Muhammad? Pantas kalau sekarang umat Islam di mana-mana makin hina, umat kitab sucinya dinistakan, Allahnya dihinakan, nabinya dinistakan, difitnah dan lain-lainnya, ulamanya dipenjarakan, kiainya ditanggapi, habaibnya dicela-cela. Kenapa bisa seperti ini umat Islam keadaannya hina? Satu, karena meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gimana mau menjadi suami yang soleh kalau tidak mengenyam ilmu Nabi Muhammad? Bagaimana mau menjadi istri yang soleha bila tidak mengenyam ilmu Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita ingin memiliki anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, tapi kita tidak ajarkan kepadanya ilmu baginda Nabi Muhammad SAW? Pada malam hari ini kita punya tema generasi Islami yang berkualitas, handal dan berakhlak. Gimana kita pengen punya generasi yang berakhlak, yang handal, yang berkualitas, tapi justru didikannya jauh daripada didikan Nabi Muhammad SAW. Mana ada ajaran di dunia ini yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad SAW? Dan itu terbukti, Pak. Para sahabat-sahabat Nabi mengikuti apa yang dibilang oleh Nabi Muhammad, apa yang diajar oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma dakwah 23 tahun, waktunya sangat amat singkat. Tapi sampai pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 2/3 dunia telah dikuasai oleh Islam. Seluruh umat manusia hidupnya rukun makmur. Mau yang muslim maupun yang non muslim makmur, damai. Sekarang muslim sama muslim berantem, belum lagi yang muslim terus dijajah di mana tempat wilayah kalau mereka minoritas. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya cuma satu, kita telah tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita benar-benar pengen menjadi umat yang mulia, umat yang diberkahi oleh Allah, umat yang dirahmati, jangan tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Tuntut ilmu terus. Di sini ada pengajian yang menerangkan tentang ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW. Isi pengajian tersebut, dan bahkan jangan cuma mengaji. Nabi SAW meminta kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Berapa ayat telah kita dengar, berapa pengetahuan tentang syariat telah kita dengar, sampaikan kepada keluarga kita, tetangga kita. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu hobinya apa? Hobinya Nabi Muhammad itu amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam kitab Qasidah Al-Busiri, di situ dikatakan, Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Nabi kita Muhammad itu hobinya amar ma'ruf nahi munkar. Apa artinya amar ma'ruf? Mengajak orang pada kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, ngajak orang silaturahmi, ngajak orang jenguk yang sakit, ngajak orang bermaafan dan lain-lainnya. Itu namanya amar ma'ruf, Pak. Dan cuma bukan sampai di situ. Salah satu daripada kesuksesan Islam adalah tidak meninggalkan nahi munkar. Apa itu nahi munkar? Mencegah kemunkaran. Nah, di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang berdakwah, udah kita cukup amar ma'ruf saja, tinggalkan saja nahi munkar. Ya Pak, memang nahi munkar banyak resikonya.
Orang kalau nahi munkar dia akan dimusuhi, dia akan dibenci, bahkan dia akan dipenjara. Tapi nahi munkar tidak boleh dihilangkan karena itu kewajiban agama dan termasuk daripada hobi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebuah riwayat dari Nabi Allah dari Nabi Yusha bin Nun. Ada seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Di situ Allah katakan kepada Nabi Yusha, "Wahai Yusha, aku akan binasakan 60.000 umatmu yang buruk, 40.000 yang baik. Yang soleh, yang 60.000 buruk, 40.000 yang baik." Berapa jumlah semuanya? 100.000. Bukan jumlah yang sedikit, Pak. Allah pengen binasakan mereka semua. Tapi Nabi Yusha bertanya, "Ya Rabb, ma balul akhyar?" Kenapa dengan yang baik-baik ingin dibinasakan saja? Kenapa enggak yang rusak-rusak saja? Yang suka maksiat saja engkau binasakan? Kenapa yang baik juga dibinasakan? Apa jawabnya Allah? Li'annahum la yaghdabuna bi ghadabi. Ya, aku ingin binasakan mereka itu yang baik-baik karena mereka tidak marah dengan kemarahanku. Mereka makan bersama dengan ahli maksiat dan munkarat. Mereka minum bersama dengan ahli maksiat dan munkarat. Mereka tidak marah ketika mereka berbuat kemaksiatan, makanya aku akan binasakan mereka. Na'udzubillah min. Artinya apa, Pak? Artinya kita sholat, kita puasa, kita ngaji, tapi kita tidak ingkar dengan kemaksiatan, kita tidak cegah kemaksiatan, kemungkaran, jangan harap kita selamat dari bala bencana. Oleh karena itu, kalau kita pengen selamat, selain kita ngaji, amalkan, dakwahkan ajaran Nabi, jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sekarang kan banyak nih orang warga di wilayah kampung Mushola al-Mukhlisin. Seandainya seorang begini nih, ada tempat kemaksiatan di BKT atau di dalam kampung, kalau semua bergerak, kira-kira kemaksiatan berani ngelawan apa kagak? Berani ngelawan apa kagak? Kagak bakalan, Pak. Sekarang yang nahi munkar cuma 2 orang, 3 orang, kadang cuma 1 orang, ustadznya doang, terus saja dimusuhi, umatnya diam. Pantas kalau bala musibah terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kelar dari Covid, naik BBM dan lain-lainnya. Terus Allah berikan tuh musibah begitu. Kenapa? Ya, udahnya kita jauh dari agama, jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Sekalinya yang dekat sama ajaran Nabi Muhammad kagak mau amar ma'ruf nahi munkar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam keadaan seperti ini, ayo Pak, Bu, semuanya bangkit, ngaji lagi, amalkan dan dakwah. Sampaikan apa yang telah kita dapat daripada ilmu Nabi Muhammad SAW, dan jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada hobi baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak, saya tanya semuanya, siap amar ma'ruf nahi munkar? Siap amar ma'ruf nahi munkar? Siap ikut Nabi Muhammad? Siap siarkan ajaran Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah berikan rahmat untuk kita. Allah berikan kesehatan bagi di antara kita ada yang sakit, bagi keluarga-keluarga kita ada yang sakit. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi SAW semua Allah sembuhkan. Allah naikin derajat kita. Allah hapus dosa kita. Allah hapus keburukan kita. Allah tambah kebaikan untuk kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadar ini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Zain bin Umar Al-Atos. Berbagai ilmu yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat ke acara selanjutnya itu doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Mulyadi MA. Kepada guru kita kami persilakan. Ya Allah.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Alim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin qadrik ilahi darak qabla al-fala wal halak ya umma dunya wad din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatin ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Allahumma ihdina min 'indik واحفظ علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian saja rangkaian acara kita dari awal hingga akhir, dan kiranya dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Rasulillah. Ya Rabbana kita wasafa wasafa bi'uhamdani. Ya Rabbana kita wasafa wasafa bi'uhamdani. Ikhlas ya Sayyidina Ridwana, ikhlas ya
Bel. Gampang kali begitu. Ayo lu. Kami dari Ikatan Remaja Musyawarah Mukhlisin mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah Musyawarah Mukhlisin. Takbir! Allah